Untuk strateginya sangat simpel. Pertama, kita butuh indikator dari exponential moving average. Ini yang kalian bisa ketik aja MA di TradingView dan pilih yang ini ya, rata-rata pergerakan eksponensial, dan kita gunakan EMA yang panjangnya itu 200. Kenapa 200? Karena EMA 200 itu seringkali digunakan para trader untuk mengindikasikan sebuah tren. Oke, terus kemudian kita juga menggunakan MACD, Moving Average Convergence atau Divergence. Kalian bisa pilih yang ini, dan untuk settingannya mengikuti dari TradingView seperti ini. Pertama, seperti biasanya ya, kita identifikasi terlebih dahulu sebuah tren, dan untuk penentuan tren itu kita gunakan exponential moving average. Di sini kalian bisa lihat nih, yang garis oranye ini adalah garis exponential moving average, dan ketika price di atas garis oranye ini, otomatis itu trennya sedang naik. Sebaliknya, kalau harganya itu berada di bawah exponential moving average, itu artinya tren sedang turun. Nah, kita sudah mendapatkan informasi atau bagaimana cara kita mengidentifikasi sebuah tren. Terus bagaimana cara untuk kita entry, untuk exit, dan lain-lain. Kita bisa menggunakan dari indikator MACD. MACD ini digunakan untuk kita entry, guys. Oke, saya contohkan di sini ya. Tren sedang bearish karena harga berada di bawah garis dari exponential moving average atau garis oranye ini. Oke. Terus kemudian kita udah tahu kita cari open posisi sell. Bagaimana cara open posisi sell ya? Kita lihat MACD ketika garis biru ini break ke bawah. Dan di sini sudah mengalami perpotongan, kita tandai seperti ini. Terus langkah selanjutnya kita harus memperhatikan yang ini, guys. Yang ini kita lihat bar yang ini, ketika dia muncul bar merah, kita bisa langsung open posisi sell di situ. Kita bisa langsung open posisi sell di sini. Dan untuk stop loss kita letakkan di swing terdekatnya di sini ya, paling atas. Dan untuk target kita bisa gunakan 1,1/1,5 seperti ini. Dan kita lihat di sini price sudah turun dan menyentuh take profitnya. Oke, jadi seperti itu cara menggunakannya. Ini sangat-sangat simple dan banyak sekali trader yang menggunakan ini sepertinya. Saya contohkan lagi di sini. Nah, ini kan dia naik lagi, terus ketika price-nya itu yang biru ini break ke bawah, kita bisa open posisi sell di sini. Ketika price-nya muncul warna merah ini, kita open posisi sell di sini. Stop loss kita letakkan di swing teratasnya, di sini terdekat ya. Dan untuk take profit kita gunakan 1,5 di sini nih, 1,5, dan sudah berhasil menyentuh area take profitnya. Terus bagaimana untuk kita open posisi buy? Oke, untuk open posisi buy, syarat pertama, harga haruslah berada di atas garis exponential moving average atau yang oranye ini. Dan di sini sudah di atasnya ya, otomatis kita hanya tinggal tunggu konfirmasi dari MACD-nya ketika ada garis biru memberi code ke atas. Dan kita cek di sini ada, di sini juga ada. Terserah kalian mau menggunakan yang mana. Oke, kita lihat yang di sini dulu. Di sini kita perbesar lagi. Di sini mengalami perpotongan dan sudah membuat itu ya. Sudah membuat bar hijau ini, yang candle hijau ini yang di area MACD-nya. Terus kita bisa langsung open posisi buy di situ juga. Untuk stop loss kita letakkan di swing terdekatnya. Take profit kita gunakan RR 1/1,5. Oke, ini kita anggap aja pas 1,5 dan sudah menyentuh area take profitnya. Itu cara untuk buy, very simple. Dan di sini juga ada lagi di perpotongan ke atas. Walaupun ini ada perpotongan ke bawah, kita lupakan saja. Kita hanya fokus garis biru perpotongan ke atas. Dan di sini sudah perpotongan ke atas, kita tandain seperti ini. Oke, dan di sini ya, kan candle hijaunya bukan di sini, tapi candle hijaunya di sini. Otomatis kita open posisi buy-nya itu di sini.
candle yang ini. Kita bisa langsung open posisi buy di sini. Untuk stop loss kita letakkan di swing terdekatnya, yaitu di sini. Target kita gunakan 1:1,5. Kita tarik sampai menyentuh 1:1,5. Tarik terus. Oke, di sini. Apakah menyentuh take profitnya? Yes, sudah take profit. Kita contohkan lagi bagaimana open posisi buy. Oke, di sini ada lagi. Dia turun ke bawah dan garis biru ini berpotongan ke atas. Oke, jadi disinilah kita open posisi buy. Di sini kita bisa langsung open posisi buy di sini. Stop loss kita letakkan di swing terdekatnya di area sini ya. Dan untuk take profit 1:1,5. 1,5. Apakah menyentuh take profitnya? Ya, di sini menyentuh take profitnya. This is very simple. Dan sini saya juga sudah menguji coba strategi ini di XAUUSD menggunakan time frame M15. Kalau kalian perhatikan di sini, saya gunakan M15 untuk biar terlihat jelas. Ini adalah hasil yang saya hitung. Saya mulai dari 10 September dan saya coba menemukan sampai 100 kali percobaan. Dan bagaimana untuk win rate-nya, saya juga sudah hitung dan masukkan di Excel seperti biasanya. Oke, ini hasilnya. Kita menggunakan strategi dari MACD dan juga Exponential Moving Average 200. Instrumen yang kita backtest itu di XAUUSD atau Gold ya, menggunakan time frame M15. Saya testing mulai dari 10 September 2020 sampai 6 Januari 2021, yang itu artinya membutuhkan waktu sekitar 149 hari. Dan kalian bisa akses melihat chartnya dengan membuka link ini. Dan untuk Excel ini saya bagikan di kolom deskripsi, kalian bisa cek saja di situ. Dan di sini saya menggunakan take profitnya itu cuma sekali ya, tidak ada target kedua. Saya hanya cukup 1,5 RR-nya, risk and reward-nya. Dan di sini saya mencontohkan menggunakan uang 1000 US dollar, dan untuk persentase risiko per trade-nya saya gunakan 2%. Itu artinya ketika saya mengalami kerugian itu hanya sebesar 2% dari 1000 dari modalnya kita. Dan setelah saya melakukan 100 kali transaksi, di sini hanya memperoleh keuntungan sebesar 390 dolar saja. Dan untuk performance-nya di sini menyentuh stop loss itu sebanyak 52 kali dan take profit itu hanya 48 kali, yang itu artinya win rate dari strategi ini hanya sebesar 48%. Dan di sini sedikit buruk karena pernah mengalami kerugian berturut-turut itu sebanyak 13 kali, dan untuk kemenangan berturut-turut hanya sebesar 8 kali. Yang ini dan win rate-nya juga masih minus di bawah 50%. Setelah trading sebanyak 149 hari, saya hanya memperoleh sebesar 39% dari modalnya saya. Dan jika kalian bergulir ke sebelah kanan, di sini muncul grafik dari pergerakan modalnya kita. Di sini pertama-tama kita trading, dia sempat naik ya, terus mengalami penurunan drastis karena loss terus, sering mengalami kerugian, terus akhirnya baru recovery, naik ke atas. Jadi seperti itu strategi menggunakan MACD dan juga Exponential Moving Average. Strategi ini win rate-nya terbilang kecil karena di bawah 50%, tapi kalian bisa meningkatkan win rate-nya dengan menerapkan teori dari divergent ataupun hidden divergent, sehingga signal yang diberikan oleh MACD itu lebih akurat lagi guys. Ataupun kalian bisa menambahkan support dan resisten untuk memvalidkan area take profit yang kalian ambil, karena tidak semua market itu sesuai dengan strategi kita, yang mana risk and reward kita yang tadi kita hitung itu adalah 1:1,5.
mungkin kalian bisa menerapkan support and resisten untuk menentukan take profit ataupun stop lossnya. Dan mungkin bisa juga ditambahkan dengan teori dari Elliott Wave. Seperti yang kita ketahui, kalau Elliott Wave itu kan ada gelombang pertama, gelombang kedua, 3, dan juga 4. Dan mayoritas dari teori Elliott Wave, pergerakan impuls atau pergerakan harganya itu naik atau turun sesuai dengan trennya itu hanya ada di 1, 3, dan 5. Dan mayoritas yang wave 5 nya itu berpotensial naik atau turunnya itu hanya kecil saja guys. Jadi kalian bisa entry buy atau sell ketika dia break dari EMA atau exponential moving average itu sebanyak 2 kali aja guys. Jadi kalau misal ada trennya lagi naik, kalian entry-nya 2 kali saja dan tunggu harganya turun, baru kalian open sell dan entry-nya 2 kali saja atau 2 kali signal muncul saja. Karena biasanya kalau signal yang ketiga, signal yang keempat itu biasanya tidak valid. Jadi seperti itu. Itu jika kita kombinasikan dengan teori dari Elliott Wave. Oke. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kalau misalkan teman-teman punya pendapat lain atau kalian sudah menerapkan strategi ini sudah sejak lama, kalian bisa cerita di kolom komentar apakah strategi ini profitable atau tidak. Oke, cukup sekian dan terima kasih.